yaitu kali ini kita akan membahas tentang burung puyuh sawah, yaitu burung yang sering kita jumpai di persawahan atau di perkebunan jagung, apalagi yang perkebunan jagung yang sudah dipanenin itu pasti banyak sekali. Dan mohon maaf dulu sebelumnya, saya sambil rokok karena kalau tidak ngebul orang kepenak. Oke, kali ini kita akan membahas burung puyuh. Di sini kita baru menangkalkan 2 pasang untuk uji coba, dan alhamdulillahnya kita sudah di sini sudah ada 2 sarang, ada telurnya semua. Yang satu bertelur 3 sudah diramin, dan yang satunya lagi bertelur 4 sudah diramin juga. Biasanya telur ini akan menetas kurang lebih 14 hari, dan setelah menetas induk puyuh yang jantan itu akan mengiringi anaknya. Biasanya kalau hewan atau jenis burung pasti kalau setelah menetas itu yang ngurusin betinanya. Tapi uniknya burung puyuh sawah ini, itu setelah menetas yang merawat anakannya malah si jantannya. Dan untuk masalah mengeramin ini juga bergantian antara si jantan dan betina. Jadi uniknya di sini bukan seperti ayam yang cuma mengeramin cuma betinanya doang, jantannya enggak. Kalau burung puyuh ini jantan dan betinanya sama-sama mengeramin. Dan di sini juga kita alasannya ada 2 tahap. Yang satu itu bebatuan kecil seperti ini, dan yang satunya lagi pasir halus. Fungsinya untuk apa? Yaitu yang bebatuan halus itu untuk tempat bertelur atau untuk sarangnya, dan untuk yang pasir halus itu untuk kekipu atau untuk coker-coker agar burung puyuhnya itu tidak stres, jadi rileks seperti di pantai. Dan di sini juga kenapa kita menetap batu menyekat seperti ini, agar tujuan ketika burung satu sama lainnya berantem itu pas kejar-kejaran tidak langsung kena, jadi untuk mengumpat lah. Dan di atasnya juga saya juga membuatkan tempat untuk burung puyuh itu jikalau kejar-kejaran atau berantem itu bisa terbang ke atas. Di atas juga saya berikan minuman dan makanan untuk bertahan hidup di atas, karena burung puyuh itu sensitif, walaupun itu sesama jenis, apalagi kalau sudah birahi, galaknya minta ampun, bisa sampai luka-luka. Yang paling parahnya itu bisa sampai mati burungnya itu akibat berantem. Karena itu kita buatkan seperti ini agar menghindari hal-hal tersebut. Dan di sini juga kita membuatkan kolam air untuk tempat minum burung puyuh itu, dan untuk mandinya. Dan di sini juga air mengalir. Kalau air kayunya dinyalain, air ini mengalir. Tujuannya untuk apa? Agar untuk merilekkan burung itu tersebut. Karena untuk menyatukan seperti di alam, gemercik airnya itu membuat burung itu tidak gampang stres. Dan untuk tempat makannya kami buatkan seperti itu agar untuk meminimaliskan, agar tidak
cepat habis atau mengasih makan tiap hari. Jadi untuk tempat seperti ini itu 1 bulan sekali kasih makan, jadi nggak usah tiap hari, cukup untuk 1 bulan itu satu tempat seperti itu. Kami buat sendiri, jadi pipa pralon dan nampan itu ukurannya sekitar 5 kilo sampai 7 kilo millet. Biasanya kami campur seperti millet, narisit sampai sama nigersit agar untuk vitaminnya burung puyuh itu tersebut. Dan untuk membedakan ciri-ciri burung puyuh itu tersebut itu sangatlah mudah. Itu bisa dilihat dari bodi. Kalau jantan itu identik dengan bodi kecil dan paruh yang kecil juga, dan ada warna kuning cuman pinggirnya. Beda kalau sama yang betina, biasanya bodi itu lebih besar dari jantan dan paruhnya pun juga lebih besar dan identik dengan warna kuning. Itu sangat mudah sekali. Jadi kalau kalian teman-teman yang mau menernakin burung puyuh sawah ini sangatlah mudah, cukup menyediakan tempat yang kurang lebih 3x4 lah, dan usahakan agar tempat itu dialasi seperti pasir atau batuan kecil agar si puyuh tersebut tidak gampang stres. Dan lebih indahnya lagi ditambah pepohonan agar seperti di alam, jadi burung puyuh itu lebih rileks lagi dan cepat bertelur. Dan burung puyuh tersebut di sini sudah seperti ayam, jadi sudah sangat jinak. Padahal ini saya dapat dari tangkapan liar. Saya berburu dan saya mencoba menangkarkan, bukan dari tetesan. Ini tangkapan liar sudah besar, dan di sini juga alhamdulillah sudah jinak seperti ayam. Sama orang tidak takut. Kalau liar kan kalau ketemu orang aja udah brabrok, udah terbang, kemana tahu. Tapi kalau ini sudah, kalau ada orang malah mendekat. Jadi sekian dulu dari saya. Kalau ada kata-kata yang kurang pas atau kurang berkenan di hati Anda sekalian, mohon maaf banyak-banyaknya.